Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang analisis strategi marketing, integritas marketing communication pada perusahaan Nike dengan anggota kelompok Evi Septiani, Maura Alivia Sudandio, Sarah Saharani, Lia Safitri, dan Priscilia Widya Saputri, saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang konseptual tool integrated marketing communication. Menurut Kotler dan Armstrong 2005, definisi komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya. Menurut Rehman dan Ibrahim 2011, tujuan utama dari integrated marketing communication adalah untuk mempengaruhi persepsi nilai dan perilaku melalui komunikasi. Perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi cara target audiens untuk memilih suatu brand atau produk. Karena target audiens sekarang merupakan generasi cerdas yang dilengkapi oleh teknologi-teknologi cerdas berbasis internet, sehingga pengunduhan informasi menjadi semakin mudah dan semakin cepat. Integrated Marketing Communication menurut American Association of Advertising Agency adalah sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memberikan nilai tambah terhadap suatu perencanaan yang mendalam dengan cara melakukan evaluasi terhadap peran strategis dari berbagai macam ilmu komunikasi dan mengkombinasikannya untuk menghasilkan keakuratan, konsistensi, dan efek komunikasi secara maksimal melalui integrasi dari pesan-pesan yang terpisah. Manfaat integrated marketing communication. Yang pertama, membentuk identitas merek yang kuat di pasar dengan mengikat bersama dan memperkuat semua citra dan pesan komunikasi perusahaan. Yang kedua, mengkoordinasikan semua pesan, positioning, dan citra serta identitas perusahaan melalui semua bentuk komunikasi pemasaran. Yang terakhir, adanya hubungan yang lebih erat antara perusahaan melalui produk atau jasanya dengan para konsumennya. Integrated marketing communication adalah pendekatan holistik untuk mengelola semua bentuk komunikasi pemasaran agar pesan yang disampaikan konsisten dan efektif. Integrated marketing communication melibatkan berbagai konsep dan alat untuk mencapai tujuan pemasaran secara terpadu. Berikut adalah konseptual tool integrated marketing communication beserta penjelasannya. Periklanan melibatkan penggunaan media berbayar untuk menyampaikan pesan promosi kepada khalayak umum. Nah, konsep periklanan ini membangun kesadaran merek, memotivasi tindakan konsumen, dan menyampaikan pesan produk atau layanan secara persuasif. Karakteristik dari periklanan ini, pembayaran periklanan melibatkan biaya yang melalui pembelian ruang iklan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat melibatkan manajemen citra dan hubungan antara organisasi dengan pemangku kepentingan. Konsep dasarnya yang pertama, membangun dan memelihara hubungan positif, mengelola isu-isu reputasi, dan menyebarkan informasi positif tentang organisasi.
Karakteristiknya, kepercayaan dan reputasi. Fokus pada membangun kepercayaan dan reputasi positif di mata publik. Komunikasi dua arah, mengedepankan komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan, bukan hanya satu arah. Media relation, mengelola hubungan dengan media untuk mendapatkan liputan positif. Personal selling melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Konsep dasarnya membangun hubungan pribadi, menyediakan informasi khusus, dan membantu konsumen dalam proses keputusan. Karakteristik interaksi langsung melibatkan komunikasi tatap muka atau interaksi langsung melalui saluran seperti panggilan telepon. Penyesuaian pesan dan presentasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat spesifik pelanggan. Yang terakhir, hubungan jangka panjang. Fokus pada pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung itu melibatkan pengiriman pesan langsung kepada konsumen atau bisnis melalui saluran seperti surat, email, dan telepon. Konsep dasarnya itu menargetkan secara langsung konsumen potensial dengan pesan yang personal. Karakteristiknya, 1. Personalisasi. Pesannya itu disesuaikan dengan profil dan preferensi individu terhadap konsumen. Yang kedua, respon langsung. Ini bertujuan untuk mendapatkan respon yang bagus terhadap penilaian konsumen. 3. Pemantauan hasil. Nah, kemampuan ini itu untuk melacak dan menganalisa efektivitas kampanye yang diselenggarakan itu dengan akurasi tertentu. Indirect marketing. Ini tuh bentuk pemasaran yang menggunakan teknik dua arah untuk berfokus pada interaksi dan kolaborasi pada audiensnya. Konsep dasarnya itu dirancang emang untuk melibatkan pelanggan secara langsung atau enggak langsung untuk meningkatkan kesadaran mereknya. Karakteristiknya, 1. Keterlibatan konsumen. Ini memberikan kesempatan bagi penjual dan pemasar untuk menerima umpan balik secara langsung. 2. Aktivitas. Nah, dengan interaksi secara langsung ini akan memberikan pengalaman yang menarik dan bernilai kepada pelanggan itu sendiri. Event and sponsorship. Ini itu melibatkan keterlibatan perusahaan dalam sebuah acara atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan exposure merek itu. Konsep dasarnya itu membangun citra yang positif melalui asosiasi merek dan kegiatan atau dengan cara yang relevan. Karakteristiknya, 1. Exposure merek. Nah, ini tuh memberikan platform untuk meningkatkan visibilitas dan menghadirkan merek di hadapan khalayak target kita. 2. Keterlibatan langsung. Ini itu memungkinkan interaksi secara langsung dengan konsumen dalam lingkungan yang terkendali. 3. Brand activation. Penyelenggaraan kegiatan ini itu aktivasi yang diselenggarakan oleh merek itu bisa membangun aktivitas yang bagus, yang baik gitu untuk hubungan dengan konsumen, antara perusahaan dengan konsumen. Green marketing adalah pemasaran hijau atau pemasaran itu melibatkan promosi produk atau layanan yang dianggap ramah lingkungan. Konsep dasarnya itu menyoroti praktik bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran tentang dampak lingkungan positif produk atau layanan yang akan diluncurkan. Karakteristiknya, 1. Keberlanjutan. Nah, ini tuh fokus pada produk atau praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 2. Edukasi konsumen. Membangun kesadaran dan pemahaman konsumen tentang isu-isu lingkungan yang beredar. 3. Branding berkelanjutan. Menciptakan citra merek yang terkait dengan tanggung jawab dan lingkungan.
Pemetaan jenis kegiatan IMC yang dilakukan oleh perusahaan Nike. Nah, perusahaan Nike ini kan menggunakan IMC sebagai alat untuk memperkuat citra dan branding mereka ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu Nike ini sering banget menyusun strategi-strategi yang digunakan pada tools IMC sendiri. Periklanan atau advertising. Nah, Nike ini tuh menggunakan iklan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggannya di pasar global itu. Perusahaan ini tuh menggunakan iklan untuk berkampanye isu-isu sosial yang terkait dalam organisasi, misalnya kayak sweatshop atau pemanfaatan inovasi ramah lingkungan. Alasan Nike menggunakan periklanan tersebut tuh kayak mereka ingin memperluas jangkauan pasar dan dapat menyimpulkan atau menyampaikan tanggapan mereka terhadap isu-isu sosial terkait organisasi tertentu untuk dapat menyampaikan tujuan merek mereka dan memajukan branding yang mereka pakai, yang mereka gunakan. Nike merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berfokus pada produksi dan penjualan sepatu dan aksesoris sport. Nah, mereka ini meningkatkan kegiatan pemasaran mereka itu dari sponsorship yang dilakukan dari berbagai acara dan event-event, baik langsung terkait dengan sport ataupun tidak. Sponsorship atlet itu sangat terkenal ya di dalam kampanye Nike sendiri, kayak tim olahraga dan acara-acara besar yang memberikan exposure merek dan kesempatan untuk keterlibatan langsung dengan konsumen di lingkungan yang relevan. Alasan penggunaan Nike menggunakan event and sponsorship ini itu untuk membantu meningkatkan brand image yang mereka bangun untuk menjangkau lebih banyak pasar. Nah, Nike sendiri itu menampilkan merek dan hasil kolaborasi untuk dipajang, dipamerkan supaya menarik audiens ketika melihat produk mereka dan berniat untuk membelinya. Membantu Nike untuk terus eksis dalam dunia olahraga dan menciptakan kesan bahwa Nike merupakan brand yang sangat kompeten dalam bidang olahraga. Personal selling merupakan strategi pemasaran penting bagi Nike karena memungkinkan perusahaan untuk memiliki kontak langsung dan interaksi langsung dengan pelanggan. Pelaku penjualan Nike di toko-toko mereka dilatih untuk memberikan layanan pendukung dan membantu pelanggan membeli produk Nike yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Personal selling juga termasuk dalam marketing langsung yang melibatkan komunikasi langsung antar perusahaan dan pelanggan. Effort personal selling Nike terjadi di toko-toko di mana staf penjualan berinteraksi langsung dengan konsumen yang tertarik pada produk Nike. Mereka harus mampu membantu dalam proses penjualan yang berhasil. Alasan penggunaan personal selling. Personal selling mungkin tidak digunakan sebanyak alat lain karena model bisnis Nike yang lebih fokus pada penjualan melalui saluran retail dan online, namun melibatkan penjual pengalaman di toko atau melalui panggilan telepon dapat membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang lebih informasional. Hubungan masyarakat public relation. Hubungan masyarakat merupakan upaya komunikasi dalam strategi pemasaran dalam perusahaan untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mereknya dalam mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan. Nike menggunakan public relation untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mereknya melalui kegiatan sponsor, event, dan penggunaan brand ambassador. Hubungan masyarakat public relation. Alasan penggunaan, Nike menggunakan hubungan masyarakat untuk mengelola isu-isu yang muncul, merespon tren industri, dan menyampaikan pesan positif tentang dampak sosial dan lingkungan dan produk mereka. Pemasaran langsung direct marketing. Pemasaran langsung adalah penggunaan banyak saluran media untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan sasaran. Nike menjual barang dagangannya melalui toko retail dan saluran lainnya.
Perusahaan ini menawarkan produknya ke rekening retail melalui toko retail milik Nike dan situs web internet, serta melalui berbagai distributor, independen, dan pemegang lisensi di hampir semua negara di seluruh dunia. Manfaat Nike yang akan diterima. Alasan penggunaan pemasaran langsung mungkin kurang digunakan oleh Nike karena fokus mereka pada distribusi melalui retail dan e-commerce. Meskipun demikian, program keanggotaan atau langganan dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan setia. Interaktif marketing adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek, dan secara langsung atau tidak langsung Nike menawarkan banyak hal kepada konsumennya. Nike berpartisipasi dalam penjualan kontinuitas penggunaan pemasaran interaktif dengan baik melalui aplikasi dan platform digital mereka. Alasan penggunaan interaktif marketing untuk mendapatkan pandangan, preferensi, pilihan pelanggan, dan membuat strategi pemasaran Nike menjadi lebih baik alih-alih dengan pelanggan mengirim prospek yang harus mereka lakukan dan mengikuti kemauan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tools EMC, yaitu Green Marketing. Green Marketing, pemasaran atau marketing dengan menggunakan konsep ramah lingkungan. Nike memasukkan kebijakan ramah lingkungan dalam strategi pemasaran mereka dengan mengiklankan manfaat lingkungan dari produk mereka dan kampanye iklan yang menyoroti penggunaan bahan yang ramah lingkungan dan praktik ramah lingkungan. Alasan penggunaan yaitu di mana Nike telah menunjukkan komitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Meskipun tidak menjadi alat pemasaran utama, namun elemen-elemen green marketing dapat ditemukan dalam kampanye-kampanye mereka yang menyoroti upaya untuk memerangi dampak lingkungan. Setiap alat EMC digunakan sesuai dengan tujuan bisnis, target audiens, dan strategi pemasaran perusahaan. Nike menggabungkan berbagai alat ini untuk menciptakan kampanye pemasaran yang holistik dan mendukung visi mereka sebagai pemimpin global dalam industri olahraga dan gaya hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktivitas kegiatan EMC pada perusahaan Nike. Nike sebagai merek global besar mengimplementasikan berbagai jenis kegiatan EMC baik secara offline maupun online untuk mempromosikan dan membangun citra mereknya. Aktivitas pertama ada periklanan. Nike membuat iklan berupa campaign yaitu Dream Crazy yang muncul sebagai perbincangan hangat di berbagai lapisan masyarakat yang memicu berbagai reaksi, mulai dari pujian hingga kontroversi. Kampanye Dream Crazy oleh Nike bukan hanya sekedar usaha untuk menghasilkan iklan biasa, melainkan merupakan strategi pemasaran yang menggugah dan penuh makna. Iklan ini menampilkan berbagai atlet ternama, termasuk Colin Kaepernick, mantan quarterback NFL yang kontroversial. Not kontroversial karena mengambil sikap berlutut selama penyalaan lagu kebangsaan Amerika sebagai protes terhadap ketidaksetaraan rasial. Campaign Dream Crazy oleh Nike pun mampu mencapai kesuksesan dalam pengenalan merek melalui kontroversi. Konsep dari kegiatan periklanan ini adalah penggunaan iklan televisi, iklan cetak di majalah olahraga, dan iklan radio untuk menciptakan kesadaran merek dan mempromosikan produk. Selanjutnya ada event and sponsorship. Nike sangat aktif dalam mensponsori event-event olahraga seperti Olimpiade, NBA, dan NFL. Sponsorship ini membantu Nike untuk terus eksis dalam dunia olahraga dan menciptakan kesan bahwa Nike merupakan brand yang sangat kompeten di dalam bidang ini. Konsep dari kegiatan event and sponsorship ini adalah partisipasi dalam acara olahraga, sponsorship artis-artis atau atlet terkenal, dan sponsor berbagai kegiatan atau turnamen olahraga.
Kemudian adalah personal selling. Kegiatan personal selling Nike melalui tenaga penjualannya ditujukan untuk membujuk konsumennya untuk membeli produknya di store. Nike menggunakan promosi penjualan seperti diskon atau promosi terbatas. Hal ini mungkin tidak menjadi fokus utama mereka karena brand mereka sudah sangat kuat dan produk mereka seringkali memiliki daya tarik tersendiri. Nah, konsep yang dipakai dari kegiatan personal selling adalah dengan melibatkan langsung penjual atau sales di toko retail ataupun outlet khusus untuk memberikan paduan produk dan membantu pelanggan dalam mengambil keputusan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Evi mengenai kegiatan IMC Nike. Interaktif marketing. Nike memberikan akses kolaborasi kepada konsumen untuk menyumbangkan ide kreatifnya pada produk yang sudah disediakan. Keterlibatan ini mampu meningkatkan value produk serta membangun engagement yang baik pada konsumennya. Nike Bayu adalah layanan penyesuaian luar biasa yang memungkinkan konsumen mendesain sepatu dan pakaian sendiri. Dengan menawarkan kebebasan untuk mengekspresikan gaya unik konsumen dan memilih dari beragam warna, pola, dan bahan untuk menciptakan penampilan sepatu impiannya. Nike Bayu tersedia di situs web mereka dan konsumen dapat menyesuaikan berbagai kategori sepatu termasuk sepak bola asosiasi, bisbol, lari, sepak bola rugby, bola basket, atletik, dan skateboarding pakaian olahraga lainnya. Konsep ini menggunakan platform online seperti situs web untuk mencapai target audiens dan membangun interaksi. Selanjutnya, pemasaran atau direct marketing. Dalam pemasaran langsungnya, Nike melakukan kegiatan pemasaran melalui online. Dan minat online shopping yang tinggi menuntut Nike dalam strategi pemasarannya menggunakan sarana digital. Untuk menjangkau audiens dalam mengiklankan produknya, konsep ini dilakukan dengan cara mengirim pesan langsung kepada konsumen melalui email atau pemberitahuan aplikasi untuk mempromosikan produk dan menawarkan insentif. Kemudian, green marketing, strategi pemasaran Nike untuk ramah lingkungan dinamai dengan Move to Zero. Move to Zero adalah perjalanan Nike menuju ke nol karbon dan nol limbah untuk membantu melindungi masa depan olahraga dengan peralihan ke nol. Nike berkomitmen pada pendekatan untuk mencapai nol limbah dan nol jejak karbon untuk melindungi masa depan olahraga. Konsep ini menyampaikan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial melalui platform online. Terakhir, hubungan masyarakat atau public relation. Dalam membangun citra mereknya, kegiatan public relation yang dilakukan Nike lebih sering melalui media internet atau media sosial. Dengan berkembangnya internet, semakin mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Hal ini dimanfaatkan oleh tim public relation Nike dalam memberi informasi mengenai produk dengan melalui berbagai media digital dan media sosial. Konsep ini membangun hubungan positif dengan media online, menjawab pertanyaan konsumen di media sosial, dan mengelola reputasi merek secara online. Integrasi offline dan online. Branding terpadu. Konsep dengan membangun identitas merek yang konsisten dan kuat baik dalam kegiatan offline maupun online. Contohnya, logo Swoosh dan tagline Just Do It terlihat pada semua platform, termasuk produk fisik, situs web, media sosial, dan iklan. Dan penggunaan kode QR. Konsep dengan menggunakan kode QR di materi iklan offline untuk mengarahkan konsumen langsung ke web atau kampanye online. Contohnya, menyertakan kode QR di iklan cetak atau materi pemasaran lainnya untuk mengarahkan konsumen ke halaman produk atau promosi online. Dan kesimpulannya, dari kegiatan strategi pemasaran IMC Nike,
Dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini berhasil mengimplementasikan pendekatan yang terpadu dan efektif untuk membangun dan memperkuat posisi mereknya. Strategi pemasaran IMC Nike mencerminkan kesadaran mendalam terhadap pasar dan konsumen modern. Dengan fokus pada kohesivitas merek, kreativitas, dan keterlibatan konsumen, Nike telah berhasil menggabungkan elemen-elemen IMC untuk menciptakan kampanye pemasaran yang holistik dan terkoordinasi. Dengan memahami pasar, berinovasi, dan membangun hubungan emosional dengan konsumen, Nike terus menjadi salah satu merek yang paling kuat dan diakui oleh dunia. Dan keseluruhan strategi ini memiliki fokus pada menghubungkan dengan audiens target, membangun merek yang kuat, dan mendorong keterlibatan konsumen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.